Untuk membuat hidup lebih baik, kuncinya ada pada kepribadian, komunitas, dan pilihan hidup kita sendiri. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui dan rasakan. Jangan berpikir negatif akan hal-hal yang berada di luar kendali kita, melainkan salurkan energi menuju kehidupan yang kita jalani saat ini secara positif. Lupakan masa lalu yang kurang baik. Jangan mengungkit kesalahan saudara, pasangan, dan teman kita pada masa lalu. Hal itu akan merusak kebahagiaan kita saat ini. Hidup terlalu singkat untuk membenci siapapun. Jangan pernah membenci. Berdamailah dengan masa lalu kita, agar hal tersebut tidak mengganggu masa kini kita. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita kecuali diri kita sendiri. Pekerjaan tidak akan menjaga pada saat kita sakit, tetapi keluarga dan teman kita tetaplah berhubungan baik dengan mereka. Jadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan menyembuhkan segala sesuatu. Lakukan yang benar. Jika yang terbaik belumlah tiba, nikmatilah apa yang ada. Sebaik atau seburuk apapun sebuah situasi, hal tersebut akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang bersama Prof. Budimansyah. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep membangkitkan karsa umat. Pada episode sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya sifat dari masyarakat kita yang dinamakan kelemah karsaan yang menghambat kemajuan. Pada episode kali ini akan dibahas lebih lanjut apa gerangan kelemah karsaan itu. Langsung saja Prof. Budimansyah. Para pemirsa yang budiman, untuk membahas konsep kelemah karsaan, saya akan meminjam istilah dari Carl Gunnar Myrdal, seorang ahli ekonomi sekaligus ahli sosiologi berkebangsaan Swedia. Myrdal adalah penerima Nobel Memorial Prize in Economic Sciences pada tahun 1974. Artinya pada saat itu merupakan akhir dari fase repelita pertama yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Myrdal memperkenalkan istilah soft culture yang dapat disepadankan dengan kelemah karsaan. Jadi apa yang dimaksud dengan kelemah karsaan itu, Prof? Lemah karsa itu bukan malas, akan tetapi lunak. Orang-orang kita bekerja giat, banting tulang untuk mencari nafkah dalam rangka menyambung hidup dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Namun, di dalam kegiatannya itu ada terselip sifat-sifat lunak itu. Adakah ciri-cirinya dari kelemah karsaan itu yang bersemayam pada budaya kita, Prof? Menarik untuk menyimak pandangan Profesor Herman Suwardi untuk melihat ciri-ciri itu. Beliau menggambarkan fenomena kelemah karsaan itu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada orientasi ke depan. Bagaimana masa depannya tidak terlalu dihiraukan. Mereka merasa puas bila hari ini hidupnya cukup. Bila ada sedikit tambahan penghasilan, diboroskan saja. Bukan disimpan untuk hari esok. Segala-galanya dikatakan bagaimana besok.
Bukan sebaliknya, besok bagaimana? Bila dikatakan dalam bahasa Inggris, tomorrow is just another day. Bukan sebaliknya, tomorrow is too late. Dalam melakukan tugas, tidak merasa perlu untuk bergegas. Berjalan gontai seperti macan kelaparan, hidup tanpa perhitungan atau boros merupakan sifat yang lazim. Sifat mengencangkan ikat pinggang hampir tidak ada. Itu ciri yang pertama. Wow, sangat menarik, Prof. Silahkan sampaikan ciri-ciri yang lainnya, Prof. Budimansyah. Ciri yang kedua adalah tidak adanya growth filosofi. Tidak punya keyakinan bahwa hari esok dapat dibuat lebih cerah dari hari ini atau hari kemarin. Hidup terombang-ambing, tidak memaksa diri agar memperoleh kemajuan. Pertumbuhan atau growth tidak terlalu dipentingkan, bukan prioritas utama. Ciri yang ketiga adalah cepat menyerah atau give up. Tidak memiliki semangat yang cukup besar untuk menghadapi keadaan yang berat. Ia lantas menyerah. Sifat keempat adalah berpaling ke akhirat atau retreatism. Mementingkan keakhiratan dibandingkan dengan dunia yang sedang dijalani sekarang adalah lebih baik. Karena itu bila sekarang miskin, Tuhan akan memberikan kekayaan nanti di akhirat. Ciri yang kelima adalah lamban atau inertia. Respons terhadap permintaan lamban. Bila permintaan itu meningkat, produksi tidak serta-merta naik. Karena meningkatkan produksi tidak merupakan prioritas utama. Itulah ciri-ciri kelemahkarsaan masyarakat kita berdasarkan penyelidikan dari Profesor Herman Suwardi. Profesor, apakah gejala kelemahkarsaan masyarakat kita masih terasa sampai sekarang? Gejala melemahnya masyarakat kita sejak pertengahan abad ke-17 masih terasa sampai sekarang. Benar, bangsa Indonesia sudah sembuh dari mentalitas kesantaiannya sejak revolusi fisik merebut kemerdekaan tahun 1945. Namun hal itu baru bisa membangkitkan mentalitas perjuangan di bidang politik. Di bidang ekonomi, mentalitas kuat itu belum menjelma. Selama kurun waktu 25 tahun pembangunan jangka panjang pertama pada masa Orde Baru telah banyak yang dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi. Namun masalah yang fundamental ialah mentalitas santai masih belum sama sekali hilang. Dapatkah Prof. Budimansyah memberikan contoh-contohnya? Ya, mari kita lihat dari dua kalangan yang berbeda, ya. Baik dari kalangan ekonomi rakyat maupun dari kalangan ekonomi elit. Mereka sama-sama memperlihatkan gejala kelemahkarsaan walaupun dengan perangai yang berbeda. Apa maksud Profesor mempunyai perangai yang berbeda itu? Ya, mereka itu tampil dengan perangai yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya sama-sama memperlihatkan gejala kelemahkarsaan. Perangai para pelaku ekonomi rakyat ibarat mobil kurang tenaga. Secara turun-temurun, skala ekonomi rakyat tidak bertambah karena tidak suka menabung untuk investasi, kurang ulet bila menghadapi masalah, maka cepat menyerah, suka berpaling ke akhirat atau retreatism, dan tidak menganggap penting dunia yang sekarang sedang dijalani, serta memperlihatkan gejala inertia atau lamban. Adakah bukti-bukti empiriknya, Profesor? Sudah sejak tahun 1972, Profesor Herman Suwardi menunjukkan bahwa di kalangan petani selaku pelaku ekonomi rakyat, hanya sepertiga dari mereka yang memiliki dorongan keberhasilan atau NA, need for achievement. Sedangkan 2/3 dari mereka menunjukkan kesantaian, retreatism, takut risiko, dan sebagainya. Ia tidak mendapatkan terjadinya penularan NA dari lapisan atas ke lapisan bawah. Hanya ada penularan teknologi saja. Demikian pula Abdul Ajid dengan perekayasaan yang berbentuk kelompok tani harapan hanya dapat menunjukkan peningkatan produktivitas, tetapi tidak berhasil menunjukkan penularan NA dari lapisan atas ke lapisan bawah.
meskipun perekayasaan itu berjalan sangat kuat. Sama halnya dengan Rusidi yang mendapati bahwa keinsafan lapisan bawah akan perenggutan relatif atau relative deprivation tidak melecut mereka untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Meskipun lapisan bawah bisa mengadopsi teknologi sebagaimana diadopsi oleh lapisan atas. Itu beberapa bukti empirik betapa para pelaku ekonomi rakyat, terutama petani, masih memperlihatkan gejala kelemahkarsaan itu. Apakah ada hasil kajian lain yang dapat menambah bukti empirik tentang kelemahkarsaan di kalangan pelaku ekonomi rakyat yang bukan petani, Prof? Penelitian saya sendiri terhadap para pengusaha industri kecil, home industry, pengolahan makanan di Jawa Barat, menunjukkan bahwa hubungan antara indikator-indikator etos kerja dan tingkat kemakmuran adalah lemah atau nearly significant. Sehubungan dengan banyaknya faktor di luar etos kerja yang lebih menentukan tingkat kemakmuran yang dicapai. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat kita, terutama para pelaku ekonomi rakyat, berlaku pola non-prestasi atau non-achievement pattern, bukan sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan perangai pelaku ekonomi elit? Silahkan, Prof. Para pelaku ekonomi elit pun menunjukkan berbagai kelemahan. Namun, manifestasinya dalam wujud yang berlainan. Ialah ibarat kuda lepas kandang. Sifat kuda yang lepas dari kandangnya adalah menabrak segala yang merintangi jalannya. Demikian pula perangai para pelaku ekonomi elit banyak melanggar norma, baik norma masyarakat, norma agama, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya jadi teringat terhadap pandangan Prof. Kuncharaningrat. Apakah sifat kuda lepas kandang bisa disebut juga sebagai mentalitas yang suka menerabas, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Kuncharaningrat? Ya, benar demikian. Sifat kuda lepas kandang atau mentalitas yang suka menerabas itu merupakan semangat mumpung untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Adakah hasil kajian empirik perihal perangai pelaku ekonomi elit tersebut, Prof? Penelaahan yang dilakukan oleh Raja Gukuk melukiskan kecurangan-kecurangan sejumlah pelaku ekonomi elit yang meliputi: pertama, pencemaran lingkungan berupa limbah-limbah industri yang berbentuk padat, cair maupun gas. Yang kedua, periklanan. Yang ada dikatakan tidak ada, yang tidak ada dikatakan ada. Yang ketiga, perburuhan berupa pelanggaran upah minimum dan fasilitas yang tidak fair. Perangai-perangai itu disebutnya menghalalkan segala cara. Adakah temuan lainnya, Prof. Budimansyah? Ya, saya teringat pada hasil penelitian Dr. Andreas Bintoro Dewanto. Dari kajiannya terhadap perangai pengusaha beragama tertentu, ia menemukan praktik-praktik yang dapat dikategorikan pelanggaran, termasuk pelecehan seksual, penghindaran pajak, dan sebagainya. Berdasarkan kajiannya itu, ia mengkonsepsikan praktik yang demikian itu sebagai sekuler, tidak etis. Dari uraian tadi, kesimpulan apa yang dapat dirumuskan, Prof? Uraian tadi itu adalah gambaran umum proses transformasi agraris industrial di Indonesia, yang pada intinya adalah adanya mentalitas yang tidak menimbulkan take off. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mentalitas ini pun menjadi penghambat bagi usaha-usaha pembangunan? Persoalan ini akan kita bahas dalam episode ketiga, insya Allah. Para pemirsa yang budiman, tidak terasa kita sudah di penghujung episode kali ini. Pada episode yang akan datang, kita akan membahas pertanyaan apakah mentalitas yang tidak menimbulkan take off itu menghambat usaha-usaha pembangunan? Terima kasih kepada Prof. Budimansyah. Sampai jumpa di episode yang akan datang.